Halo semuanya, selamat datang di channel ini, tempat kita membahas kisah-kisah menyeramkan yang nyata dan bikin merinding. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah pengalaman yang tak akan pernah saya lupakan tentang arwah pacar gelap yang kembali menagih janji. Sebuah kisah yang dimulai dari museum kota tua yang mistis dan berakhir di pemakaman yang sunyi. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita horor lainnya, like jika kalian suka dengan kisah ini, dan komen kalau kalian pernah mengalami kejadian aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Siapkan diri kalian, matikan lampu, dan mari kita masuk ke dalam kisah ini. Kemarin siang, aku dan beberapa teman pergi ke museum di Kota Tua, Jakarta. Waktu itu hujan gerimis, rintiknya tipis, tapi cukup membuat udara jadi dingin dan lembab. Kota Jakarta tetap ramai seperti biasa, orang-orang berlarian menembus hujan dengan payung di tangan. Ojek online sibuk mengantarkan pesanan, dan klakson kendaraan saling bersahutan tanpa henti. Aku berjalan di belakang teman-temanku, mendengarkan obrolan mereka yang entah kenapa terdengar jauh. Sejak pagi, pikiranku terasa kosong, seolah ada sesuatu yang mengusik dari dalam diri, tapi aku tidak tahu apa itu. Kami masuk ke museum. Udara di dalamnya lebih tenang dibandingkan di luar. Dinding-dinding tua dan lantai kayu berderit. Setiap kali kami melangkah, aku memperhatikan patung-patung, foto-foto lawas, dan benda-benda bersejarah yang dipajang di balik kaca. Tapi mataku terus terpaku pada satu hal, sebuah cermin besar di sudut ruangan. Cermin itu tinggi, dengan bingkai kayu berukir yang mulai pudar dimakan usia. Aku berdiri di depannya, dan sesuatu di dalam bayangan itu membuat tubuhku membeku. Ada seseorang berdiri di belakangku. Aku menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Teman-temanku masih sibuk mengobrol, tidak ada yang berdiri dekat denganku. Aku kembali menatap ke cermin dan sosok itu masih ada di sana. Seorang perempuan berambut panjang, mengenakan gaun hitam, wajahnya pucat seperti mayat. Napasku tercekat. Aku mengenal perempuan itu. Itu Sari, pacar gelapku. Dia meninggal 3 bulan lalu. Dibunuh secara brutal di sebuah hotel di Jakarta, dan mayatnya ditemukan di dalam kamar mandi. Tubuhnya penuh luka dan matanya masih terbuka lebar, seolah ingin mengatakan sesuatu. Aku tidak pernah bisa melupakan tatapan matinya. Aku mundur, tubuhku gemetar. Tidak mungkin, gumamku. Tiba-tiba, suara berisik memenuhi telingaku, suara langkah kaki. Bisikan samar, suara pintu dibuka dan ditutup dengan kasar. Aku menoleh ke sekitar, tapi semua tetap sama. Teman-temanku masih sibuk bercanda, para pengunjung museum berlalu lalang seperti biasa. Tapi di dalam cermin, aku bisa melihat sesuatu yang berbeda. Di belakang sosok Sari, ada bayangan lain. Hitam, besar, dengan mata merah menyala. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi aku bisa merasakan tatapannya menusuk tepat ke jantungku. Aku berkedip, semuanya menghilang. Aku menghembuskan napas panjang dan buru-buru menjauh dari cermin. Aku tidak bisa tinggal di sana lebih lama lagi. Sepanjang hari itu, pikiranku tidak bisa lepas dari bayangan Sari. Kenapa dia muncul di sana? Kenapa dia menatapku seperti itu? Aku tahu aku salah. Aku mengkhianati pacarku yang sah demi Sari, dan aku tidak pernah benar-benar menyesalinya sampai sekarang. Malam harinya, aku pulang ke apartemen kecilku di daerah Jakarta Selatan. Kota ini tidak pernah tidur. Dari jendela, aku bisa melihat lampu-lampu kendaraan mengalir di jalanan. Orang-orang masih sibuk dengan kehidupan mereka. Aku menutup tirai, menghempaskan tubuh ke sofa, dan mencoba menenangkan diri. Tapi tiba-tiba, tok, 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 ada yang mengetuk pintu. Aku menelan ludah. Jam menunjukkan pukul 1 pagi. Siapa yang datang larut begini? Dengan hati-hati, aku melangkah ke pintu dan mengintip melalui lubang kecil di sana. Jantungku hampir berhenti berdetak. Sari, dia berdiri di depan pintu dengan gaun hitam yang sama seperti yang kulihat di cermin tadi. Rambutnya basah, matanya kosong, dan bibirnya tersenyum. Tanganku gemetar saat mundur. Ini tidak mungkin, ini tidak nyata. Aku mengusap wajahku, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya halusinasi. Tapi suara ketukan itu terus berlanjut sampai akhirnya, brak, pintu terbuka.
terbuka sendiri. Dan dia berdiri di sana. Aku tidak sempat berpikir. Tubuhku membeku saat dia melangkah masuk, meninggalkan jejak air di lantai. Dia menatapku tanpa berkedip, lalu tersenyum lebar. "Kamu lupa janjimu, kan?" Suaranya dingin, hampir seperti bisikan. Aku tidak bisa bicara. Aku tidak bisa bergerak. Aku hanya bisa menatap wajahnya yang semakin mendekat sampai aku melihat sesuatu yang mengerikan. Lehernya ada luka besar di sana seperti bekas cekikan. Kulitnya koyak, dan dari dalam luka itu sesuatu bergerak seperti jari-jari tangan kecil yang mencoba keluar. Aku berteriak, dan segalanya menjadi hitam. Aku terbangun di ranjang rumah sakit. Teman-temanku ada di sana. Wajah mereka penuh kecemasan. Mereka bilang aku ditemukan tidak sadarkan diri di apartemen. Pintunya terbuka lebar dan lantainya basah seperti habis kehujanan. Aku tidak menceritakan apa yang terjadi. Tidak ada yang akan percaya. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk datang ke makam Sari. Aku berdiri di depan nisannya, merasakan angin sejuk berhembus di antara pohon-pohon di pemakaman itu. Aku minta maaf, bisikku pelan. Tidak ada jawaban. Hanya suara dedaunan yang bergesekan diterpa angin. Aku berbalik, berjalan pergi, meninggalkan makam itu di belakang. Tapi saat aku melangkah menjauh, aku merasakan sesuatu. Seperti ada seseorang yang mengawasi dari balik batu nisan. Aku meninggalkan pemakaman dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Udara sore itu begitu berat, seolah ada sesuatu yang menempel di dadaku, menghalangi napas. Langkahku terasa lambat. Seakan ada tangan tak terlihat yang menahan pergelangan kakiku. Sepanjang perjalanan pulang, aku terus merasa tidak tenang. Wajah Sari terus muncul di pikiranku, bukan wajahnya yang dulu kusukai, melainkan wajahnya yang pucat dengan luka menganga di leher. Sesampainya di apartemen, aku mengunci pintu rapat-rapat dan langsung menuju kamar mandi. Aku butuh membasuh wajah, berharap air dingin bisa sedikit menyadarkan pikiranku. Tapi saat aku menatap ke cermin, bayangan Sari ada di sana. Bukan di belakangku, bukan sebagai pantulan, tapi di dalam cermin itu sendiri. Dia menatapku, dan kali ini dia berbicara. "Kamu janji mau bersamaku selamanya, kan?" Suaranya lirih, tapi aku bisa merasakan setiap katanya menembus kepalaku seperti bisikan setan. Tubuhku gemetar, aku mundur selangkah. Dan tiba-tiba cermin itu retak. Sebuah suara tawa menggema di ruangan. Aku tidak tahu apakah itu berasal dari Sari atau dari sesuatu yang lain. Yang jelas, saat aku menoleh ke kamar, pintu lemari pakaian terbuka sendiri perlahan. Di dalamnya, aku melihat sesuatu yang tidak mungkin ada di sana. Sebuah kamar hotel, kamar tempat Sari dibunuh. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa ada di dalam sana. Tadi aku masih di apartemenku, tapi sekarang aku berdiri di dalam kamar hotel bernomor 707, kamar tempat mayat Sari ditemukan. Bau amis darah masih tercium di udara. Spray ranjang kusut, lampu kamar redup berkedip-kedip. Aku tidak ingin berada di sini, tapi tubuhku tidak bisa bergerak. Di sudut kamar mandi itu ada di sana. Pintu kaca buramnya terbuka sedikit, dan dari dalamnya suara air menetes terdengar jelas. Aku tahu apa yang ada di dalam, tapi sesuatu menarikku untuk mendekat. Langkahku berat, tapi entah bagaimana aku terus melangkah. Saat aku hampir sampai di pintu kamar mandi, suara bisikan memenuhi kepalaku. "Kamu gak bisa lari dari ini. Kamu harus menepati janji." Aku menggigit bibir, mencoba mengabaikan rasa takut yang makin menghimpit dada. Aku mengulurkan tangan, menyentuh pintu kamar mandi, dan dengan pelan, aku mendorongnya terbuka. Dan di sana, aku melihatnya. Sari duduk di lantai kamar mandi yang basah. Gaun hitamnya kuyup, rambutnya menutupi sebagian wajahnya. Tapi yang paling mengerikan adalah matanya hitam legam tanpa bola mata, hanya kegelapan yang menganga. Dia menatapku, lalu tersenyum, lalu dia berjalan merangkak ke arahku. Aku tidak bisa berteriak, aku tidak bisa bergerak, napasku tercekat. Sari merayap keluar dari kamar mandi dengan cepat. Gerakannya tidak seperti manusia. Tangannya mencengkeram pergelangan kakiku, dan aku bisa merasakan dinginnya menyusup ke tulang. Aku mencoba melepaskan diri, tapi cengkeramannya terlalu kuat. "Kita akan bersama selamanya," bisiknya. Aku berusaha menendam, tapi semakin aku melawan,
Semakin kuat cengkeramannya. Aku merasa tubuhku ditarik masuk ke dalam kamar mandi, ke dalam kegelapan yang tidak berujung, sampai semuanya menjadi hitam. Aku terbangun di ranjang rumah sakit. Kali ini, aku benar-benar merasa aneh. Aku ingat semua yang terjadi, tapi di saat yang sama, rasanya seperti mimpi buruk yang nyata. Teman-temanku ada di sana, lagi-lagi menatapku dengan wajah cemas. Lo nggak sadar 2 hari bro, kata salah satu temanku Adi. 2 hari? Aku nyaris tidak percaya. Mereka mengangguk. Lo ditemukan pingsan di apartemen lo. Waktu kita datang, lo udah nggak sadarkan diri, pintu apartemen lo kebuka, dan yang paling aneh, Adi ragu-ragu sebelum melanjutkan, lantai lo penuh air kayak habis kehujanan. Darahku seketika membeku. Aku tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Aku tidak bisa menceritakan apa yang aku lihat. Tapi aku tahu, aku belum benar-benar lepas dari ini. Beberapa hari setelah aku keluar dari rumah sakit, aku kembali ke pemakaman Sari. Aku harus mengakhiri ini. Aku harus meminta maaf. Aku berdiri di depan nisannya, mencoba berkata-kata. Aku minta maaf, Sari. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah mengkhianati banyak orang. Tapi tolong, biarkan aku pergi. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan kering berterbangan. Tidak ada suara lain selain desiran angin dan napasku sendiri. Aku menunduk, berharap semuanya akan berakhir di sini. Tapi saat aku berbalik untuk pergi, aku melihatnya, Sari, berdiri di antara batu nisan dengan gaun hitam dan mata yang kosong. Dia tidak bergerak, hanya menatapku. Aku ingin berlari. Aku ingin menjerit, tapi tubuhku seolah tertanam di tanah. Lalu, dalam sekejap mata, dia menghilang. Tapi aku tahu, dia masih ada di sini. Dan aku tahu, aku tidak akan pernah bisa lari dari dosa ini.